Acara penanda tanganan piagam Temanggung Bela NKRI Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Kopertais Wilayah 10 Jawa Tengah, Kamis 13 April 2017. Nah, jadi ini problemnya, maka nirem sejak tahun kemarin itu kan kita perketat sedemikian rupa, sehingga yang kalau sudah kelewat ya berarti dia ikut nirem tahun berikutnya gitu. Jadi atas nama dia angkatan tahun berikutnya kalau memang sudah kelewat itu kan. Nah, itu sementara yang, tapi kan banyak yang sudah, ini juga kami tidak bisa ketat-ketat banget juga, susah juga ternyata itu kan, susah juga. Nah, susah juga karena tadi itu banyak saja alasannya itu, banyak saja alasannya ya, sebenarnya hanya satu dua saja. Banyak alasannya karena mahasiswanya sulit lah, macam-macam, kemudian nah, itu kan banyak hal yang kemudian memang ini harus dijaga secara dengan sistem. Jadi kalau dengan dijaga dengan hati itu susah, Pak. Nah, jadi kita pokoknya harus, tapi tolonglah Pak ini ya, nah, itu. Tapi kalau sistem, gitu kan? Jadi kalau sistem itu kan otomatis sudah terkunci kan. Nah, saya tidak perlu menjawab boleh atau tidak itu kan. Nah, gitu kan. Tidak perlu menjawab boleh atau tidak, dijakan atau tidak perlu begitu, gitu kan? Karena yang jalan sistemnya. Jadi ke depan mahasiswa itu kita kunci tidak hanya dengan nirem, tetapi kita kunci dengan mata kuliah itu. Nah, pengen kita begitu. Jadi mata kuliah itu sudah diambil sejak semester pertama atau kedua, gitu kan? Itu dia sudah semester kedua apa, semester ketiga apa, itu ada kunci-kuncinya di situ, dan itu masuk ke sistem, sehingga Kopertais tidak perlu tolong Pak itu dimasukkan, sudah tidak bisa lagi gitu. Jadi karena kalau sudah dia masuk pada tahun berapa, mengambil mata kuliah pada tahun berapa, maka dia posisinya di situ semesternya, tidak bisa lompat itu. Ya, sekali lagi yang begini ini, kalau perguruan tingginya sudah mapan dan memang sudah jaminan mutunya sudah berjalan dengan baik, sebenarnya ini sudah lewat itu. Ya, yang begini-begini sudah lewat. Tetapi kita ini kan merawat perguruan tinggi yang beraneka ragam. Ya, kita merawat perguruan tinggi yang beraneka ragam dengan lika-likunya masing-masing gitu kan. Jadi ada yang memang sudah berjalan sendiri, ada yang memang harus dipaksa-paksa gitu kan. Jadi harus ditekan-tekan gitu. Ya, memang itu situasinya. Itu situasi kita ada dalam situasi seperti itu. Oleh karenanya maka ya itulah yang kemudian melatar belakangi kenapa harus ada mata kuliah kendali mutu. Jadi bukan ujian, Pak. Jadi bukan diujikan seperti tahun lalu Kopertais menyelenggarakan ujian itu bukan itu maksudnya. Jadi kendali mutu ini jadi memastikan bahwa jadi nanti secara online, ya secara online sistemnya nanti akan kita bangun. Mudah-mudahan tahun depan kami bisa di akhir tahun ini kita bisa bangun sistemnya, dan mulai semester depan itu sudah bisa jalan. Mudah-mudahan ada anggarannya, karena ini belum kita anggarkan juga. Mudah-mudahan nanti ada anggaran tambahan untuk membangun sistem ini. Tapi ini komitmen kami untuk menjaga, Pak, karena memang ada saja, Pak, kabar-kabar yang burung begitu. Nah, kabar-kabar burung begitu. Jadi ada yang katanya perguruan tinggi tertentu yang tidak jelas itu ada kuliah atau enggak gitu kan itu. Nah, kemudian ya pas wisuda nyatanya juga banyak yang di wisuda misalnya begitu. Nah, ini kan ini harus ada langkah-langkah yang kita lakukan dalam rangka menjaga stabilitas perguruan tinggi kita ini, karena mau tidak mau ini harus kita lakukan, Pak, karena penjaminan mutu perguruan tinggi kita ini memang setidaknya harus diawali dari situ. Setelah itu memang tahun ini juga kami memprogramkan mau memetakan, Pak, terkait dengan perjalanan sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi kita. Perguruan tinggi mana saja yang sudah jalan. Jadi lembaga penjaminan mutunya sudah siap, mana yang sudah ada pengurusnya gitu kan, ada yang ngurus itu, mana yang belum ada sama sekali, mana yang ada pengurusnya tapi tidak jalan.
mana yang sudah jalan tapi dokumennya belum lengkap dan sebagainya. Pada tahun ini rencananya monitoring kita fokuskan pada itu, sehingga tahun depan kita akan kembali melakukan pembinaan dalam konteks penjaminan mutu internal perguruan tinggi kita ini. Pada awal atau pada akhir tahun 2016 dan awal tahun ini setidaknya ada dua isu penting yang memang yang agak rame gitu di media sosial itu kan. Yang pertama isu tentang isu tentang akreditasi. Ya, akreditasi SAPTO itu sistem akreditasi online ya. Jadi sistem akreditasi perguruan tinggi dan yang online itu. Nah, kemudian yang kedua yang terjadi di akhir ini adalah Permendikbud nomor 20 tahun 2017 tentang pencairan tunjangan profesi dosen itu. Ini kan sedang ramai, hampir setiap hari TV kita itu dialognya tentang itu. Tadi malam Pak Dirjen Ali Gufron sama Profesor siapa yang dari UI itu tengah malam itu, saya karena mau pulang jam 3 pagi sehingga malamnya tidak bisa tidur itu. Lah kebetulan itu ada dialog tentang itu. Jadi yang dosen kita itu nanti yang sudah lektor kepala harus setiap tahun harus menulis di jurnal nasional yang OJS, yang online, yang terakreditasi. Jadi kalau tidak tunjangannya yang semula katanya tidak dibayarkan. Berikutnya ada info katanya dipotong tuh kan. Tadi malam diskusinya karena banyak protes, katanya mau diperingatkan dulu. Jadi padahal undang-undangnya itu sudah dinyatakan akan dimulai bulan November. Akan dimulai bulan November, itu akan dilakukan evaluasi, dihitung dosen ABC ini sudah menulis berapa selama 3 tahun terakhir. Jadi selama dievaluasi, karena ini evaluasinya setiap 3 tahun. Nah selama 3 tahun ini minimal dia harus nulis 3 artikel jurnal di jurnal yang terakreditasi nasional kalau lektor kepala. Kalau guru besar ya jurnal internasional. Jadi kalau lektor kepala itu 3 jurnal nasional terakreditasi atau 1 jurnal internasional selama kurun waktu 3 tahun. Kalau profesor itu setiap tahun harus jurnal internasional. Yang lektor tidak kena aturan itu. Jadi bersyukurlah panjenengan yang masih rektor. Karena aturan itu hanya mengenai lektor kepala ke atas. Seperti saya itu nanti kena juga itu. Karena aturannya itu pejabat. Pejabat yang tidak kena itu kan. Nanti yang DT itu pejabat yang itu rektor sampai kajur. Kalau saya itu kan strukturnya tidak jelas itu. Sehingga kemungkinan masih kena itu. Ya. Tapi mudah-mudahan kalau kena kan kemudian semangat lagi gitu kan nulis itu. Bapak Ibu, itu isu yang yang ini sangat rame. Karena ini mengancam nasib sekitar 30.000 lektor kepala. Kalau nggak salah 130.000 gitu di se-Indonesia Pak. Nah, Jawa Tengah kurang tahu. Yang kita ini ya baru puluhan kayaknya yang rektor kepala. Baru puluhan lah.
baru puluhan. Nah, jadi ini isu yang sedang hangat. Nah, terkait kembali kepada akreditasi, sungguhnya sistem akreditasi kita itu hanya yang semula manual berubah menjadi online, itu saja. Kalau soal berkas-berkasnya semuanya sama. Ya, jadi tidak usah dikhawatirkan. Ya, kemarin saya ketemu sama anggota Dewan Eksekutif Ban PT Pak Prof Acan itu, dia bilang, jadi ini ngapain kemudian harus sepertinya begitu resah itu. Ya, kok seperti ada perubahan yang luar biasa, padahal tidak ada perubahan apa-apa, hanya yang semula dikirim manual kemudian dirubah dikirim online, itu saja. Nah, jadi seharusnya dari manual ke online itu lebih mudah, itu kan, tidak usah ke Jakarta, gitu kan. Tidak usah ke Jakarta, tinggal online kan saja langsung di perguruan tinggi masing-masing. Ya. Maunya dengan sistem online ini biar tidak merepotkan perguruan tinggi. Harus otong-otong itu borangnya itu ke Ban PT. Ya. Tetapi lagi-lagi ini diprotes juga oleh para pimpinan, para dosen di luar Jawa. Loh, justru kapan lagi Pak saya ke Jakarta? Kalau kemudian harus di-online kan, padahal kesempatan kami bisa jalan-jalan ke Jakarta ya ketika pas ngirim begini ini, katanya. Ya. Jadi ya itu, jadi tidak usah dikhawatirkan. Nah, tentu yang kita khawatirkan adalah bahwa baik dengan sistem online maupun tidak, sungguhnya itu berlaku sama ya. Hanya dengan online ini menjadi semakin mudah karena linknya menjadi menjadi mudah. Jadi nanti kedepannya memang banyak hal yang memang tidak harus dimasukkan karena sudah ada yang sudah otomatis itu. Jadi asesor Ban PT tidak perlu meriksa borang-borang itu. Ya, tidak perlu meriksa borang-borang itu karena sudah ada jadi data yang sudah yang memang sudah ada di pangkalan data. Ya, pangkalan data Mendikti itu tidak akan tidak lagi diwajibkan untuk ngurung borangnya itu. Jadi yang menjadi standar utama adalah laporan di Ban PT. Nah, kemudian berikutnya yang juga menjadi kekhawatiran juga itu adalah terkait dengan pemenuhan dosen. Karena kalau dosennya belum terpenuhi minimal 6 orang dosen pada prodi yang mau diajukan itu, maka tidak akan divisitasi. Tidak akan divisitasi. Yang berikutnya yang juga tidak akan divisitasi adalah yang sudah tidak dianggap lah itu adalah prodi atau perguruan tinggi yang baru yang belum terakreditasi. Jadi aturannya sekarang ini, prodi ketika mengusulkan pembukaan prodi baru atau pembukaan perguruan tinggi baru itu harus dari Kementerian Agama harus meminta Ban PT untuk mengassessment. Jadi nanti nilai akreditasi C yang dulu ada aturannya itu sudah tidak berlaku lagi. Karena C itu tetap harus akreditasi. Tapi tentu akreditasi pembukaan dengan akreditasi yang sudah berjalan berbeda. Ya, berbeda. Jadi itu nanti otomatis jadi ketika membuka itu kan sebelum keluar izin. Jadi kalau Ban PT belum mengeluarkan SK akreditasinya, maka Kementerian Agama tidak boleh mengeluarkan izinnya. Aturannya sebenarnya seperti itu, tapi sayangnya gitu kan, Kementerian Agama ini telat Pak. Kemarin waktu pertemuan di Lombok itu saya memang sempat protes beberapa hal. Yang pertama terkait dengan ini. Jadi aturan itu sudah berjalan di Kementerian Agama, Ban PT. Sebenarnya Kementerian Agama sudah mengeluarkan edarannya mengikuti itu, tetapi sistemnya belum dibangun, ya,
belum selesai lah gitu. Lagi-lagi karena tenaganya emang sangat terbatas ya. Yang ngurus begini hanya Bu Lelis saja yang negeri. Dulu Bu Lelis itu ngurus negeri sama swasta. Ya kasih pembinaan PTKIS di Kasubdit kelembagaan. Itu hanya Bu Lelis yang ngurus negeri dan swasta. Sehingga kemudian beliau disibukkan oleh urusan-urusan yang pelik, dan urusan perguruan tinggi negeri itu ternyata tidak kalah rumitnya dengan perguruan tinggi swasta, kata Bu Lelis. Sehingga kemudian kasihnya sekarang dipecah. Jadi bina kelembagaan PTKIN dengan bina kelembagaan PTKIS sendiri. Yang sekarang yang PTKIS itu Pak Rudi namanya, Pak Rudi, lupa saya kelanjutannya. Pak Rudi, yang Dr. Rudi yang orangnya gendut itu, yang dulu di ketenagaan, dikasih kerjasama di ketenagaan. Sekarang dia di kelembagaan di bagian pembinaan PTKIS. Jadi ini sedang proses. Besok tanggal hari Senin tanggal apa ya? 17. Tanggal 17 sampai 19 ini kita diundang di Jogja untuk membahas terkait dengan regulasi perguruan tinggi. Jadi saya tidak tahu apakah terkait dengan itu salah satunya, tetapi yang lebih penting lagi terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Kementerian Agama. Jadi Biro Hukum yang yang mengundang terkait dengan, termasuk juga regulasi tentang pimpinan perguruan, misalnya syarat pimpinan perguruan tinggi harus seperti apa, Kaprodi harus seperti apa, itu yang nanti akan dibahas. Dan juga mungkin yang lain-lain, karena ada banyak hal yang dibahas terkait dengan regulasi di pendidikan tinggi. Bapak Ibu yang kami muliakan, itu beberapa isu penting yang memang yang sangat hangat. Tetapi tidak kalah hangatnya sungguhnya yang sudah lewat, itu adalah terkait dengan KKNI yang seharusnya kita harus sudah laksanakan angkatan 2016. Tetapi sampai sekarang ini baru sebagian yang melakukan review kurikulumnya. Jadi saya sempat diundang di beberapa PTKIS yang mereview kurikulumnya, karena ada juga PTKIS yang sudah mereview sebelumnya tetapi tidak merujuk pada KKNI, setidaknya terkait dengan misalnya profil dan capaian pembelajaran yang khusus. Ini yang belum. Karena yang namanya kualifikasi nasional seperti yang disampaikan oleh Pak Mufrod tadi itu ya harus nasional itu kan. Tidak bisa kemudian dibuat sendiri-sendiri gitu kan. Jadi standar itu harus standar nasional. Jadi capaian profil dan capaian pembelajaran harus dari hasil konsorsium prodi tingkat nasional. Nah, yang ini yang belum banyak dipakai. Kemudian berikutnya tentu yang memang belum sama sekali juga belum melakukan misalnya tindak lanjutnya, tentu saja kan, tindak lanjutnya yang terkait dengan bagaimana menyiapkan bahannya, bagaimana menyusun SKS mata kuliahnya, kemudian menentukan SKS-nya dan yang lain-lain. Nah, jadi ini karena ini semuanya ada standarnya. Bagaimana cara menghitung SKS-nya itu juga ada rumusnya. Nah, sehingga saya berharap ini, karena saya tidak mungkin menyampaikan begini hanya ketemu ketua prodinya, karena ini harus melibatkan semua dosen, semua pejabat dan semua dosen kalau mau melakukan review. Karena sebenarnya karena terkait dengan KKN ini sebenarnya sudah beberapa kali saya sampaikan pada pimpinan, tetapi juga masih belum nyambung itu. Jadi kalau misalnya mau serius review harus mendatangkan semua dosennya, semua pimpinannya didatangkan
untuk mereview secara serius, secara keseluruhan, bukan hanya sekedar mengganti mata kuliahnya dan sebagainya, tetapi ya mulai dari awal. Jadi berangkat dari misalnya profilnya, kemudian capaian pembelajarannya, kemudian menyusun bahan ajarnya, kemudian menyusun mata kuliahnya, berikutnya SKS-nya dan seterusnya. Jadi ini kan harus dilakukan secara serius, dan mungkin tidak cukup hanya sehari, 2 hari aja mungkin juga tidak cukup. Tapi setidaknya untuk memahamkan ini itu mungkin sehari 2 hari, dan kemudian dimatangkan kembali secara detail bersama-sama dengan dosen secara per kelompok misalnya begitu, per jurusan, untuk membahas detailnya begitu, untuk melengkapi detailnya. Nah, ini saya berharap segera dilakukan, karena nanti kemudian ini akan kita berlakukan pada mahasiswa mulai angkatan 2016. Karena memang harus diterapkan sejak angkatan 2016. Sehingga kalau telatnya terlalu lama, itu nanti penyesuaiannya akan merepotkan perguruan tingginya. Jadi itu hal-hal yang memang harus segera dilakukan. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami mengundang Bapak Ibu semua dalam rangka ini satu-satu ya, menyelesaikan yang tadi dulu. Jadi saya berharap kenapa ini kemudian harus segera terkait dengan mata kuliah kendali mutu ini, biar nanti kalau Bapak Ibu dosen di perguruan tinggi masing-masing menyusun kurikulumnya, ini langsung bisa dimasukkan itu. Jadi kurikulum yang mata kuliah yang menjadi kendali mutu ini bisa langsung dimasukkan. Jadi tidak telat gitu. Sehingga ini perlu segera dilakukan, meskipun nanti review kurikulumnya nanti bisa menyusul, meskipun juga harus segera juga gitu dilakukan oleh perguruan tinggi masing-masing. Kami dari Kopertas memang tidak punya anggaran untuk kemudian harus perguruan tinggi harus gitu kan, karena ini sekali lagi perlu keseriusan dan perlu keterlibatan semua pihak yang ada di perguruan tinggi itu, khususnya semua dosennya harus ikut terlibat, karena menyusun bahan ajar itu tidak mungkin dilakukan oleh Kaprodi atau sekretaris prodi, tidak mungkin. Semua dosen harus ikut terlibat, karena orang tidak tahu kalau Kaprodinya bukan dosen ilmu pendidikan, kemudian disuruh misalnya untuk menyusun bahan ajar ilmu pendidikan, kan tidak mungkin. Bukan. Sehingga harus ada dosen ilmu pendidikan. Kalau di situ ada keahlian yang lain, tafsir, tasawuf dan sebagainya dalam bidang-bidang itu kan memang harus ahlinya. Nah, sehingga keterlibatan dosen itu tidak terhindarkan. Jadi semuanya harus terlibat. Mungkin kalau satu dosen ahli aja mungkin juga tidak cukup. Harus ada yang lain yang kemudian bisa mengingatkan, oh kurang ini, kurang itu, cukup ini, cukup itu, misalnya kan ini bisa dilakukan bersama-sama. Bapak Ibu yang kemuliakan, oleh karenanya maka kalau hanya sekedar mengisi menyepakati atau mengisi merubah bahan yang hanya 38 SKS itu kan tidak begitu rumit. Dengan kumpul setengah jam bisa diselesaikan. Yang penting itu sampai sepakat apalah gitu kan. Sepakati apa mata kuliah itu yang pokok itu kan. Yang pokok yang harus ada itu apa, kira-kira begitu. Yang pasti ada lah, kira-kira begitu. Yang pasti ada dan harus ada di prodi itu, di fakultas itu atau di jurusan itu apa, itu yang terpenting. Nah, berikutnya yang lain-lain kan nanti kita susun di perguruan tinggi masing-masing. Saya kira itu Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal. Dan informasi sekali lagi kembali kepada akreditasi BAN PT, karena ini saya buka, ternyata perguruan tinggi kita ini, prodi kita ini masih sangat banyak yang belum terakreditasi berdasarkan data dari BAN PT. Jadi masih banyak. Oleh karenanya maka tolong para pimpinan, saya tidak tahu apakah BAN PT ini juga menghitung yang sudah prodi-prodi yang sudah tidak jalan misalnya, itu saya kurang tahu juga. Kalau di
Ini yang data yang saya dapatkan ini yang dari keseluruhan ya. Data yang saya barusan ini per Maret yang kemarin disampaikan oleh Prof. Acan ini per tingkat nasional per Maret itu yang belum itu ada Jawa Tengah sudah semua 2.330 yang belum nasional. Semuanya sudah. Yang swasta itu, Jawa Tengah sudah. Nah, jadi itu kalau Jawa Tengah itu kalau tidak salah berdasarkan hitungan kasar kami dari jurnal Ban PT itu hanya sekitar tapi masih banyak juga, ada 30-an lebih, ada 30-an yang belum terakreditasi dari 136 itu. Jadi mungkin kebanyakan yang baru dan itu kan baru prodinya. Baru, mungkin banyak yang baru. Bisa jadi baru, bisa jadi memang belum, mungkin tidak baru sama sekali tapi belum meluluskan, atau bisa jadi memang sengaja tidak dibuka. Jadi sudah diizin, keluar izinnya gitu kan. Tapi karena tidak dapat mahasiswa kemudian ditinggalkan itu kan itu. Ya. Kebijakan kementerian nanti ini akan memudahkan pembukaan perguruan tinggi maupun prodi. Akan memudahkan asal dianggap sudah memenuhi syarat, tidak peduli itu sudah tapi itu akan dibuka. Tetapi juga akan mudah untuk menutup. Nah, itu kan mudah untuk. Kalau sudah tidak memenuhi ya akan ditutup. Silakan buka yang baru lagi yang kira-kira laku begitu. Begitu kebijakan yang disampaikan oleh Kasubdit kelembagaan. Jadi silakan buka yang baru lagi yang kira-kira yang laku apa gitu. Kalau yang sudah tidak laku tidak usah dibuka lagi gitu. Ya, ditinggal aja gitu. Yang sudah tidak, misalnya memang sudah tidak dibutuhkan ya sudah ditinggal saja gitu ya. Jadi begitu ya. Saya tidak tahu karena ini Kasubditnya baru ya. Kalau baru itu kan bisa jadi sedang semangat-semangatnya tidak mengikut itu kan, berikutnya setelah tahu realitasnya seperti apa bisa jadi berubah pikiran ini. Nah, bisa jadi berubah pikiran, tapi sementara itu yang beliau sampaikan komitmennya itu kan. Jadi akan mudah untuk mengizinkan pembukaan baru, tapi juga akan kalau misalnya itu mudah untuk menutupnya itu kan. Silakan didorong untuk segera ditutup yang tidak laku-laku gitu kan. Jadi nanti kalau nanti kok kira-kira berapa tahun lagi dianggap itu dibutuhkan lagi ya buka lagi gitu. Nah jadi itu kebijakannya. Saya kira itu Bapak Ibu semua yang kami muliakan. Selanjutnya kita lanjutkan dengan diskusi kelompok prodi yang dalam ini nanti akan dipandu langsung oleh Pak Sekretaris Forum Pak Dr. Tontowi. Begitu kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak sekalian kok meneng ae kuan. Denger. Terima kasih Pak Hasim. Kemudian Bapak Ibu sekalian ini saya bacakan untuk masing-masing prodi. Ini nanti kita akan siapkan hanya 6 ruang. Untuk ruang pertama itu untuk pendidikan agama Islam prodi itu ada 26 orang. Jadi se-Jawa Tengah itu PT KIS yang punya program studi pendidikan agama Islam 26. Kemudian yang kedua itu satu ruang sendirian untuk PAI 26 orang. Kemudian untuk yang ruang 2 pendidikan guru madrasah ibtidaiyah PGMI dicampur dengan hukum keluarga. Itu berarti 19 untuk PGMI dan 16 untuk Awalus Asyah. Itu lantainya di sana mau gedungnya kayak itu.
Jadi tidak ngerti kan tuan rumahnya Pak Beaki. Ada denahnya sudah ditulis. Sampai dicari di Google ada denah ini itu. Kemudian yang ruang ketiga itu manajemen pendidikan Islam MPI, ada 11 prodi, 11 perguruan tinggi. Kita bersama dengan ilmu Al-Quran dan tafsir IKT. IKT ada 10 PTKI S. Itu ruang 3. Kemudian ruang 4 pendidikan guru Raudatul Atfal yang sekarang sudah ganti nomenklatur itu PIAUD. Pendidikan Islam anak usia dini. Itu sudah ada 12 PTKIS. Nanti bersama-sama dengan ekonomi syariah yang ada 9 PTKIS. Nanti di situ ada tulisannya masing-masing. Kemudian untuk yang kelima itu perbankan syariah ada 8 PTKIS bersama dengan hukum ekonomi syariah sama 8 PTKIS di ruang tersendiri. Dan untuk ruang yang rombongan itu satu ruang beberapa prodi yang tadi. Yang pertama dari komunikasi dan penyiaran Islam KPI itu 6 PTKIS. Kemudian pendidikan bahasa Arab itu ada 4 PTKIS. Sejarah peradaban Islam ada 2 PTKIS. Bimbingan dan penyuluhan Islam BPI itu ada 3 PTKIS. Dan yang selanjutnya ini manajemen dakwah 1. Halo, yang manajemen dakwah ngacung. Oh ya itu. Berarti dari manajemen dakwah 1 orang. Kemudian pengembangan masyarakat Islam, halo, PMI. Ya, ada Darawo dari IPMAFA kelihatannya ya. Kemudian tafsir hadis. Halo. Tafsir hadis. Oh, cuman 1. Dan terakhir ada lagi program studi namanya zakat dan wakaf. Ngelu sisa niki. Enggak. Iya, ya nanti satu kanu, Pak. Ini karena daftar yang sudah. Anu itu, Pak. Ya itu, Pak. Kemudian perlu digabung nanti di situ ada keceriaan masing-masing dan ini sudah dibagikan panjenengan masing-masing, tidak mungkin PAI dapat MPI dan selanjutnya. Jadi jenengan yang PAI dengan PAI. Dan ini sudah dikasih tanda, ini perlu kita sampaikan Bapak Ibu sekalian, untuk uji kendali mutu di Jawa Tengah ini sebenarnya memang sedikit, ada studi banding dengan Kopertais 4, tetapi di Kopertais 4 itu cuman 28 SKS, 14 mata kuliah, 28 SKS. Nah kita tentukan kemarin ini sudah digodok ngenti mumet. Untung Pak Asim rambutnya udah kuat rak ambrol. Itu sudah sedemikian rupa kita tentukan kita berani ngambil 36 SKS. Dan 36 SKS itu terdiri dari 12 mata kuliah dengan sebaran di semester masing-masing. Contoh Bapak, daripada nanti dengan debat kusir. Contoh untuk Pancasila dan kewarganegaraan itu semuanya kelihatannya ada. Itu kenapa dikasih cawang di semester 2? Artinya itu harus dilakukan di semester 1. Perkuliahan kan di semester 1, uji kendali mutunya kan di semester 2. Ya, maksudnya kenapa semester 1 kok enggak ada, berarti kan prai kabeh ngono. Enggak, ya. Kemudian sama di semester 2 berisi mata kuliah bahasa Indonesia bla 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 di kendali mutunya di semester 3. Maka dari itu terakhir dirujuk, tidak mungkin semester 6 bikin skripsi, Pak. Sebabnya di sini ditulis skripsi ada di semester sebaran di semester 7 dan 8. Ketika ada, wah nggonku konduang semester 5 skripsi, ngene, Pak. Jelas nanti tidak akan ditandatangani ijazah. Sebabnya uji kendali mutunya tidak main. Ya. Iya, benar penerapannya seperti ini. Jadi monggo nanti jangan godok masing-masing, silahkan. Ini yang disepakati. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini sudah 1 jam. Nanti jenengan kasih waktu sampai jam setengah 1.
Sebab makan siang Pak Bagi sudah saya sampaikan, Pak Bagi makan siang setengah siji, ojo jam 12. Jenengan rampung gasik percuma nanti ngenteni apa. Oleh karena itu monggo jenengan masing-masing kaprodi menyesuaikan di ruang masing-masing. Kemudian untuk yang ketua dan dekan, ketua, dekan, dan rektor dimohon tidak beranjak dari tempat ini. Untuk kaprodi atau yang mewakili urusan kaprodinya itu dipersilakan untuk ke tempat yang sudah ditentukan. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.